Kemudian ta'dib. Ta'dib merupakan masdar dari kata adaba, yu'addibu ta'dib, yang dapat diartikan sebagai adab, kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Pengertian ta'dib berkaitan langsung dengan moral dan etika. Dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, budi pekerti, moral dan etika adalah satu rumpun dengan akhlak. Sayyid Muhammad Naqwaib Al-Atas memberikan makna dalam pendekatan linguistik bahwa ta'dib bermakna jamuan atau hidangan. Selayaknya sebuah hidangan disajikan langsung oleh tuan rumah, yaitu Allah itu sendiri, Allah yang maha mulia. Maka tamu yang diundang adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan pula, yang memiliki potensi dan kualifikasi serta kecintaan dan niat yang baik terhadap ilmu pengetahuan. Pengertian ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ma'dabatullah, jamuannya Allah. Fahuzu minhuma mastata'tu. Maka ambillah darinya semampu kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Di dalamnya terdapat kata ma'dabatullah yang oleh Sayyid Muhammad Naqwaib Al-Atas tadi diterjemahkan sebagai jamuan atau hidangan. Istilah ta'dib dalam tradisi Arab dikaitkan dengan kemuliaan dan ketinggian pribadi seseorang, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addabu waladukum wa ahsanu adabahum." Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 63 memang tidak secara eksplisit menyebutkan kata adaba atau yang seakar dengannya. Namun di dalamnya terkandung adab atau akhlak seseorang hamba dalam menyikapi sebuah hinaan atau keadaan yang tidak menyenangkan baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunaw wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Allah tengah memberikan pendidikan karakter, tengah menjelaskan sebuah karakter dari hamba-hambanya, yaitu berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan juga karakter bagaimana dia merespon suatu fenomena atau suatu kejadian di dalam perjalanan hidupnya. Kemudian ta'lim. Ta'lim berasal dari kata allama yu'allimu ta'lim, diartikan dengan mengajarkan, dan ta'lim ya artinya pengajaran, instruction, teach of, atau transfer of knowledge. M. Talib mengatakan bahwa ta'lim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5. Penggunaan kata allama, ta'lim juga digunakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pengertian yang sejalan dengan pengertian Al-Quran itu tadi, yaitu sebatas pemberian informasi dan pemahaman semata.
sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'lamu bi ta'atillah wattaqu ma'asi Allah. Ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Di sini Rasulullah menggunakan kata a'lamu, ajarkanlah. A'malu, ajarkanlah. Kemudian konsep Al-Quran dan Al-Hadis tentang pendidikan karakter. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Begitu jelas di dalam Al-Quran bahwa di dalam ayat di atas bahwa Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Walaupun perintah membaca tersebut tidak secara mutlak, namun bersifat muqayyad atau terkait dengan satu syarat, yakni harus dengan bismi rabbik, atas nama Allah atau dengan nama Allah. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa membaca merupakan satu jalan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, memperoleh pendidikan, dan memperoleh pengajaran. Secara lebih spesifik, tema pendidikan dalam Al-Quran yang mengarah pada pembangunan karakter juga banyak sekali kita temukan yang didukung oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan pada umumnya terma yang paling banyak yang berkaitan dengan pendidikan adalah mengarahkan manusia memenuhi karakter proporsional yang ideal, yang memenuhi fitrah kemanusiaannya. Mari kita lihat bagaimana redaksi Al-Quran mengenai karakter, yaitu karakter di dalam Al-Quran berada dalam redaksi akhlak, khuluqul azim, akhlak yang tinggi, berbudi pekerti, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Menurut tafsir ringkas Kemenak RI, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, karena Tuhanmu yang mendidikmu dengan akhlak Al-Quran. Jadi di sini karakter dalam Al-Quran berada dalam redaksi akhlak. Terma akhlak digunakan dalam Al-Quran mengarahkan kepada budi pekerti manusia. Bahkan dikatakan bahwa definisi agama adalah berakhlak mulia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya, apa agama itu? Beliau menjawab, agama adalah akhlak mulia. Berakhlak mulia ternyata adalah bukti kesempurnaan iman, sebagaimana pada hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Sehingga penulis menarik kesimpulan secara terminologis bagaimana Al-Quran dan hadis mendefinisikan pendidikan karakter tersebut. Yang pertama, Al-Quran dan hadis menjelaskan pendidikan karakter di dalam redaksi pendidikan akhlak, perbaikan akhlak, penyempurnaan akhlak, dan budi pekerti, serta berbagai redaksi lainnya yang serupa, guna mewujudkan insan kamil dan menjaga fitrahnya manusia. Yang kedua, Al-Quran dan hadis menjelaskan pendidikan karakter adalah tujuan dan isi dari agama Islam itu sendiri. Al-Quran dan hadis itulah yang menjadi sumber dan pedoman pendidikan akhlak atau yang kita kenal dengan pendidikan karakter. Demikian pemaparan kami selaku pemakalah. Kami kembalikan kepada moderator untuk membuka diskusi pada kelas kita pada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.